Ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati khusus Ketua PC Himpa UDI Kecamatan Cicendo, Ibu Leni yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita, juga terkhusus karena tadi udah dibuka sama Bu Hani, khusus penghormatan saya setinggi-tingginya kepada Bu Hani. Beliau itu guru dari saya TK sampai kelas 6. Saya bisa baca Iqra, bisa baca Quran itu berkat beliau. Jadi saya mohon doa dari semuanya khusus untuk beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu guru, bapak satu orang. Nah, karena ibu-ibu banyak, jadi saya sebut ibu-ibu, bapak satu orang. Nah, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya junjung tinggi kehormatannya, karena ibu-ibu dan bapak di sini adalah pengemban amanah seorang guru, walaupun guru PAUD. Generasi yang sukanya pinjam 100 agar silaturahmi tidak terputus. Tapi apa pentingnya pinjam 100 kalau hubungan tidak dibawa ke jenjang yang lebih serius? Seperti yang tadi disampaikan, kalau saya itu masih bujang, saya enggak nyebutnya saya bujang. Saya itu jomblo, ya. Jomblo itu kayak bendera merah putih, walaupun berkibar setinggi-tingginya dia tetap dihormati, gitu ya. Tetap bahagia walaupun jodoh entah kemana, tetap hahaha walaupun jodoh masih misteri ilahi, gitu ya. Yang saya hormati ibu-ibu semua, orang tua saya yang sama-sama hadir di acara bukber, yang alhamdulillah kita hadir di sini walaupun dalam keadaan hujan. Alhamdulillah kita masih hadir, masih bisa menyempatkan diri untuk sama-sama hadir di tempat ini. Tadi Ibu Ketua bilang kalau pembicara selanjutnya adalah berondong. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Ustadz. Kalau disebut Bapak rasanya kurang cocok. Orang seimut ini dipanggil Bapak. Kalau urusan imut, Ibu maaf, kalau urusan imut itu dari lahir, ya. Jadi kita diawali kumpulan ini dengan sama-sama berdoa, mengajukan harapan ibu-ibu guru semuanya, termasuk bapak gurunya. Kita itu punya amanah anak didik PAUD. Dulu saya pernah ditawari jadi guru PAUD, Bu Hani. Cuman saya nolak, karena kalau guru PAUD identik dengan nyanyi. Saya merasa kalau suara saya nggak bagus, soalnya ini guru PAUD pasti nyanyi ya Bu. Bener. Kalau Ibu Nena lagi ngajar, kebetulan rumah saya deket PAUD-nya Laskar Pelangi. Kalau beliau-beliau lagi ngajar itu pasti yang kedenger itu nyanyi. Nah, makanya saya nolak. Bukan saya nggak mau, tapi saya nggak bisa nyanyi. Gitu. Tapi yang terpenting dari semuanya,
pengemban jabatan seorang guru itu dimintai ampunan pertama oleh hewan yang ada di daratan, kedua oleh hewan yang ada di udara, termasuk kata Rasulullah SAW sampai kerikil itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang mengemban jabatan seorang guru. Makanya itu seorang guru itu harus dijunjung setinggi-tingginya, walaupun guru itu adalah guru PAUD. Kata Nabi, ta'limus sigor tutfi'u ghadabal jabbar. Ngajar anak kecil itu bisa meredamkan murka Allah. Saya udah kebayang ini muka-mukanya muka-muka nahan ngebatin karena ngadepin anak didiknya. Saya suka lihat di Laskar Pelangi itu anak kecil itu ayun-ayunan kan normalnya dipakai ayun-ayun, ini naik ke atas. Saya pas lihat aduh stres kalau jadi guru PAUD. Nah, tapi kata Nabi jaminannya itu bisa meredam murka Allah. Jaminan dikhususkan secara spesifik kalau yang ngajar anak kecil itu dijamin tidak mendapat murka Allah. Karena ibu-ibu sendiri yang ngerasainnya, Pak, bagaimana sabarnya ngadepin anak-anak kecil. Dua yang saya pernah dititipi oleh guru saya ngadepin anak-anak kecil itu, yang pertama adalah dengan hati ke hati, yang kedua adalah dengan kesenangan mereka. Anak kecil itu nggak bisa dibawa kayak ibu-ibu sekarang ya. Anak-anak kecil itu cukup pengennya kesenangan mereka apa dan rangkul dari hati ke hati itu. Maka salah satu sifat Nabi SAW, Nabi adalah salah satu orang yang paling senang mengajarkan anak kecil. Jadi guru-guru PAUD di sini adalah salah satu pengemban jabatan pewarisnya Rasulullah SAW. Maka ini patut bangga. Biarkan ada berseliweran di Indonesia pangkasan anggaran pendidikan, biarkan. Yang penting kita adalah pewaris Rasulullah SAW. Kita itu tidak secara langsung menggantikan posisi Nabi dalam menghadapi anak-anak kecil. Ya Bu, anak kecil mah disuruh A, B, disuruh B, C, leheng B, C, ya B, Z. Ya. Disuruh Z, A gitu. Nah itu tutfi'u ghadabal jabbar. Jadi ibu-ibu lebih berpengalaman. Apalagi sebenarnya saya di sini tuh grogi pas pertama datang lihat ada Bu Hani. Saya grogi, harusnya saya yang diajarin Bu Hani. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini kultum kuliah tunggu makan. Sambil nunggu daripada bengong, mending kita cerita. Nah, dari poin kita kumpul hari ini nggak ada lagi kalau kita itu cuma satu, cari kebahagiaan. Ibu-ibu dari rumahnya datang ke sini, kira-kiranya mau cari kebahagiaan atau cari kesempurnaan? Kebahagiaan. Setuju semuanya cari kebahagiaan? Setuju. Cari kesenangan atau kesedihan? Senang. Cari ketenangan atau kegalauan? Ketenangan. Setuju semuanya? Setuju. Oleh karena itu, semua manusia, walaupun orang yang berposisi sebagai teroris, dia pembuat onar, tapi tujuan dia itu adalah kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Yang semua itu kuncinya ternyata ada pada seberapa syukurnya kita menghadapi kehidupan ini. Ibu-ibu kami ningal marurang kalinya cek ibu-ibu teh hayang jika budak letiknya teloba pikiran, haha hihi temikiran beas, haha hihi temikiran listrik, haha hihi temikiran Shopee Pay Later,
haha hihi pemikiran aku laku. Nah, saya lagi kecil malah mikir sebaliknya, Bu. Ngeunahnya jadi kolot sigana boga duit sorangan, bisa neangan duit sorangan. Itu pertama. Kita lihat yang naik motor. Saya tadi naik motor dari rumah ke sini, di jalan lihat orang yang naik mobil. Nah, jika nanya mun boga mobil kaiuhan, teu kahujanan gitu. Nah, maju kita punya mobil. Kata orang yang punya mobil seatnya 4, itu pasti bilang gini, kayaknya saya kalau punya bus enak, bisa bawa, kata Bu Lene gini, kayaknya saya kalau punya bus enak, bisa bawa guru-guru PAUD sekecamatan Cicendo, refreshing, gak usah nyewa. Kalau punya bus lah. Sekarang musimnya macet di Bandung, apalagi maju buka. Yang saya aneh, orang-orang yang bikin macet setengah 6 atau jam 5 di bulan Ramadan, itu orang-orangnya kemana kalau di luar Ramadan? Ibu ayeuna weh ka Baladewa Asri, tahu Baladewa Asri? Macet, Bu. Pernah kabayang teu eta lamun di luar Ramadan kamarana jelema teh nya? Da asa teh macet teh bulan puasa hungkul. Nah, ketika nemu macet, pasti itu tabiat manusia. Mun kana motor meureun gancang ieu nya. Jadi perputaran roda ketika kehidupan kita tidak didasari oleh syukur. Cek guru PAUD teh ngeunah jadi guru SD, budak teh hese diatur. Cek guru SD kitu ngeunah meureunnya jadi guru SMP. Cek guru SMP ngeunah meureunnya jadi guru SMA gitu nya. Ya, Bu. Jadi perputaran roda di dunia ini tergantung dasar syukurnya kita menghadapi kehidupan. Dapat poinnya dari kehidupan ini, kalau nggak ada sebenarnya yang bisa bikin bahagia kecuali cuma syukur. Saya pernah ketemu bapak-bapak jualan pentol, tahu pentol, Bu? Kalau di kita mah baso aci. Kalau di Jawa mah itu bahasanya pentol, tapi di kita juga sekarang pentol. Pernah ketemu, terus saya nanya, Bapak ini rumahnya di mana? Kata beliau, ini kalau jalan itu hampir 1,5 jam dari tempat dia jualan ke rumah. Terus saya nanya, gimana jualannya, Pak? Alhamdulillah, ada yang nggak bakalan percaya. Mual percaya, ieu dagang tunggal poe kieu penghasilan bersih itu 15.000. Terus saya nanya, emang cukup buat ngidupin keluarga? Kata beliau, cukup enggaknya itu tergantung syukur kita menghadapi uang yang 15.000. Buktinya saya tetap bisa ngidupin keluarga gitu. Makanya saya mohon ibu-ibu guru di sini untuk sama-sama bersyukur dengan keadaan kita seperti itu. Keun wae nya, Bu, ayeuna disebutkan bahwa anggaran pendidikan dipangkas dan sebagainya, biarin. Pertamina dikorupsi, biarin lah. Karena ada yang ngurusnya. Kita ibu-ibu nggak usah ikut ngurus, nanti rame semuanya. Gitu ya. Kita mah cukup kita punya anak didik sebaik mungkin biar jadi generasi-generasi yang kelak bakalan jadi penerang. Gitu. Nah, kedua, sebenarnya saya nggak akan lama-lama. Dua yang mau disampaikan. Pertama, hebatnya jabatan seorang guru anak kecil. Kedua adalah makna dari puasa Ramadan yang menghasilkan pengampunan dosa. Ibu-ibu di sini yang merasa hidupnya udah 60 ada 50 ada 40 30 ada 20 ada 17 ada. Oh ini masih 17. Oh, ada juga ya.
Nah, dari makna kehidupan kita ini, bahwa kita ini hari-harinya melakukan hal-hal yang negatif, Bu. Ibu pernah ngeh nggak kalau ternyata kita ini diciptakan? Ibu sugan ngaborojol ke alam dunia tina batu, hentenya. Bukan keluar tina batu, abi mah keluar tina batu, hente kanya. Abi mah keluar tina tangkal, hente. Tapi perlu proses adanya seorang ibu dan ayah. Kecuali nanti ada Nabi Isa sama Nabi Adam yang tidak memiliki ayah dan ibu. Nabi Isa tidak memiliki ayah. Nah, ibu pasti kehidupan di dunia ini ada sedikit melakukan hal-hal yang negatif. Nah, itu bisa diampuni secara sempurna ketika ibu bisa ngadepin bulan Ramadan ini dengan sempurna. Ada 3 cara kesempurnaan menghadapi bulan Ramadan. Orang yang terakhir, saya biasanya kalau jadi pembicara di akhir itu nyiapin hadiah uang tunai buat orang-orang yang nanti saya tanya bisa menjawab. Saya sediakan hari ini sebanyak 150.000 untuk 2 orang pemenang yang bisa menjawab. Oh, 3 orang boleh, 3 orang, kata Bunda 3 orang, 150 khusus hadiah dari saya di bulan Ramadan. Ya, poinnya adalah 3 cara kesempurnaan. Tadi mah can disebutkan 150.000 tanya dinulis. Hari ayeuna mah da bongan disebutkeunnya 150.000 teh guragiru. Siap? 3 cara kesempurnaan mendapatkan ampunan yang sempurna. Ceritanya dulu Rasulullah SAW lagi bicara di hadapan para sahabatnya. Beliau tiba-tiba bilang amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa sih yang jadi sebab engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu kata Nabi, ketika aku berbicara, datang malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, aku akan memanjatkan 3 doa. Yang 3 doa ini engkau harus mengamininya. Maka doa pertama adalah mudah-mudahan Allah tidak menerima amal ibadah orang yang durhaka kepada orang tuanya di bulan Ramadan. Pertama poinnya kepada orang tua. Tidak menerima amal yang durhaka di bulan Ramadan kepada orang tuanya. Saya mah udah nggak punya orang tua, kira-kira bisa terjadi nggak ya durhaka ke orang tua? Bisa. Ibu punya orang tua yang udah wafat duluan, itu sangat dimungkinkan kita nih bisa durhaka pada orang tua. Itu. Nah, makanya yang pertama Nabi bilang lewat malaikat Jibril kalau mudah-mudahan Allah tidak menerima amal ibadah orang yang durhaka kepada orang tua di bulan Ramadan. Yang kedua, semoga Allah tidak menerima amal ibadah orang yang durhaka kepada suaminya dan suami kepada istrinya di bulan Ramadan. Tapi di kalimatnya malaikat Jibril itu tidak menyebutkan suami durhaka kepada istri. Beliau bilang cuman istri yang durhaka kepada suami. Jadi bapak aman. Nah, tapi 1-0. Tapi bapak kelak di hari kiamat itu ibu anu ayeuna nya nginjem tara bebeja ka salaki. Nah, yang dituntut itu bapak loh. Ibu lamun manggih duitnya mun nyeuseuh manggih duit nu salaki heug teu bebeja bari rada gede manggihna. Nah, kelak yang dipertanggungjawab itu seorang ayah, suami. Makanya cukup malaikat Jibril bilang istri durhaka kepada suaminya. Karena naon?
karena suami mah geus pasti dipertanggungjawabkeun kepada suami dan sabar aja cenah eta teh. 2 udah ditulis, udah hafal. Ketiga, semoga Allah tidak menerima amal ibadah orang yang durhaka kepada sesama di bulan Ramadan. Nu ayeuna mudah-mudahan teu ayanya da ieu mah guru gitu. Lamun aya riungan heuk ibu-ibu ningali tiung batur rada alus dari pepeletet gitu. Nah, itu salah satu cara durhaka kepada sesama. Kalau di TikTok itu ada tren adu outfit bukber teh Bu. Nah, kalau bukber itu tren adu outfit, tapi rasanya kalau ibu-ibu karena udah gak ada inceran, jadi gak ada adu outfit. Ya. Nah, itu ketiga, durhaka kepada sesama. Tatangga budakna katarima di universitas, urang nu panasna. Tatangga budakna meuli motor, urang nu panasna. Tatangga imahna kahuruan, urang nu panasna. Nya wah siapan urang nu panasna. Nah itu 3 poin cara gimana sih. Makanya di halal bihalal setelah sholat Idul Fitri itu paling pertama ibu-ibu datang ke siapa? Ke orang tua, minta maaf orang tua, minta ridho, minta ikhlas atas semua perbuatan kita selama ini. Setelah itu ibu datang ke suami. Setelah ke suami datang ke tetangga, minta maaf. Anu aya eta teh anu cipika-cipike jeung tatangga menta hampura, ari sora ceurik, ari beungeut jamedud. Nya ulah nya dihindari. Nah, makanya 3 poin itu yang jadi poin utama kalau kita teh menghadapi Ramadan teh siga kumaha sih? Percuma Bu kita sholat ribuan rakaat kalau kita durhaka kepada orang tua. Pasok sholat 1000 rakaat boro-boronya taraweh ge milih imam gancang ieu mah ya tarawehan lila ieu mah ya pindah ke masjid belah ditu jauh karena 1000 rakaat. Nah, oleh karena itu coba perbaiki ke orang tua. Kumaha gimana kalau orang tuanya sudah wafat, kita baca Al-Quran dengan niat ya Allah kirimkan pahala ini untuk orang tua saya, itu caranya. Kedua, minta maaf ke suami, itunya kan baik suami jamedud ge teu naon, yang penting meminta hampura ya. Nah, ketiga kita islah sama tetangga. Nah, itu 3 poin untuk meraih kesempurnaan ampunan yang sempurna. Ketika seperti itu keluar dari bulan Ramadan, kawaladin wulida min ummihi, seperti anak yang dilahirkan dari perut ibunya. Gitu. Paham sampai sini? Paham dapat poinnya? Pertama, guru, jabatan seorang guru itu harus dijunjung tinggi. Karena beliau adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi bilang kerikil itu memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengemban amanah guru. Ibu tanya teu maca istighfar oge dipangmacakeun istighfar gitu. Maka saya bangga dengan orang-orang yang rela jadi guru teh, bangga. Da abi tiasa kieu teh Bu ku sosok guru. Dulu lagi kecil Iqra Quran ada sosok Bu Hani yang jadi guru gitu. Dan gak akan bisa bicara Quran hadis kalau Iqra pun gak diajarkan kan gitunya. Nah, oleh karena itu guru PAUD adalah guru paling basic di karakter seorang anak. Ketika ibu sukses ngedidik anak-anak PAUD, maka anak-anak ini jadi
tumbuh baik, bahkan jadi penyebar kemanfaatan. Semua kemanfaatan yang disebar, ibu dapat manfaatnya, ibu dapat pahalanya. Paham sampai sini? Kedua. Ketiga adalah 3 poin yang menjadi kesempurnaan ampunan yang sempurna. Nah, cukup sakitunya Bu, cekap sakit tuh moal seueur-seueur da geuning ieu teh ningali tadi abi mendak sanlet geus jiga marjan. Aya eta di bumi dina tangga aya para manuk. Abi naros karencang eta naon batagor, batagor ti saha? Naon ieu para manuk ieu mah cenah. Ah, jadi jam-jam segini itu jam-jam rawan hipnotis. Tadi ge untung abi teu ka hipnotis. Rerencan mah cenah ka hipnotis nyandak motor. Wayah kieu ari inget-inget geus aya di warung Padang gitu. Nah, rawan. Lihat komo di payuneuna kolek rawan nya. Nah, makanya cukup 3 poin dijunjung tinggi seorang guru. Guru adalah pewarisnya Rasulullah. Terus yang ketiga poinnya adalah cara kesempurnaan mendapat ampunan yang sempurna. Bagi orang yang bisa jawab pertanyaan saya, 3 orang pemenang bisa dapat uang tunai sebanyak 50.000 per orang. Khusus si abdi eta. Siap atau siap ya? Siap sadayana. Siapnya. Cukup ya sabar teh. Ada 30. Oh lebih. Cukuplah 150 seblak. Balanjana ka Ciroyom. Nyeblak, cekap insyaallah-nya. Tapi sistemna abdi mah ti kapungkur sistemna ngacung dulu, ditunjuk, lalu ditanya. Bukan pertanyaan dulu terus ngacung terus ditunjuk, tapi ngacung dulu siapa yang berani, ngacung, ditunjuk, ditanya. Siap? Siap? Nah, nggak apa-apa di tempat masing-masing, tapi saya mohon berdiri di tempat nanya. Nah, kira-kira sampai sini paham? Nggak ada pertanyaan? Kalau paham kita langsung ke door prize gayanya, langsung ke kuis. Nah, siapa yang pertama berani menjawab pertanyaan dari saya? Cung. Ibu-ibu macam dulu. Ada yang berani? Oke, Bu Siti, boleh Bu Siti dari Tanah Aisyah boleh berdiri Bu. Ke depan aja ya, di tempat. Di tempat aja. Ya. Sambil pegang ini Bu ya. Oh, Buat kamera. oh. Ibu bisa berdiri. Mangga Pak Ustaz. Saya kenalan dulu boleh Bu? Boleh kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihat dari Ta'am Aisyah Miftahul Khair di Jalan Bima. Oh jangan. Pertanyaan pertama. Apa salah satu keunggulan menjadi seorang guru? Sebagai pewaris, salah satu pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pewaris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tepuk tangan buat ibu. Orang kedua yang berani boleh ngacung. Bu Mayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sari Sapitri dari Pos PAUD Laskar Pelangi yang dikepala sekolahi oleh Bu Nena. Oke, untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan keunggulan lain dari menjadi seorang guru. Oke. Keunggulan lain dari menjadi guru adalah para tumbuhan, binatang, serta sampai batu kerikil pun telah Allah jaminkan mendoakan untuk guru. Mendoakan guru. Hewan-hewan sampai kerikil itu mendoakan orang-orang yang menjabat sebagai guru. Betul? Tepuk tangan Nah, ada. Boleh jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Yuk, Ibu, pertanyaannya. Doa apa
yang dimintai oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, tidak akan diterima amal orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak akan terima amalnya orang yang durhaka kepada orang tua di bulan Ramadan. Yang kedua, tidak akan diterima amalnya orang yang durhaka istri yang durhaka kepada suaminya atau suami yang durhaka kepada istrinya. Yang ketiga, tidak akan diterima amal orang yang durhaka terhadap sesama. Durhaka terhadap Sesama betul? Bukan. Alhamdulillah. Saya yakin ibu-ibu yang lain juga hafal. Cuman ibu-ibu yang lain itu merasa masih punya bekal kayaknya ya. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya lancar rezeki, sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan kita terus istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir perkenalannya di akhir. Saya nama asli itu Muhammad Ihsan. Makanya Bu Hani sering bilang saya Muhammad Ihsan karena dari kecil itu namanya Muhammad Ihsan. Semenjak mondok di pesantren saya terkenalnya malah Muhsin. Iya, jadi teman-teman manggilnya bukan Ihsan, Muhsin. Sampai sekarang di Baladewa Muhsin juga, Bu. Ya, makanya kalau ibu-ibu silaturahmi ke Baladewa nanya ada A Ihsan nggak, kayaknya bakalan beda orang. Karena di Baladewa itu familiarnya Muhsin gitu. Saya dulu lagi kecil belajar sama Bu Hani di Al-Hanafiyah ya, Bu DTK Al-Hanafiyah, yang alhamdulillah Bu Hani sampai sekarang awet muda. Dari dulu sampai sekarang kayak gini. Ya, mudah-mudahan akhir perkumpulan ini menjadi isyarat kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hebat. Ya, ditutup. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan manfaat, khusus buat saya, umumnya buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.